mengatasi masalah dalam keluarga. Mengatasi masalah dalam keluarga. Minggu terakhir kita belajar tentang keluarga, dan hari ini kita belajar mengatasi masalah dalam keluarga. Ya. Saya percaya bahwa setiap kita ini selalu ada masalah, dan masalah itu selalu terjadi hampir setiap hari, setiap waktu. Dan masalah itu tidak akan pernah habisnya sampai kita masuk di liang kubur. Orang hebat bagaimana sekalipun, orang rohani bagaimanapun, jemaat yang paling setia dan pendeta yang terkenal sekalipun, pasti ada masalah. Dan setiap masalah itu pasti ada jawaban. Amin. Setiap masalah pasti ada jawaban. Secara khusus kita akan belajar bagaimana kita mengatasi persoalan dalam keluarga atau rumah tangga. Menurut hasil survei pada tahun 2013, ini sekarang sudah tahun 2022, 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu, menurut survei, angka perceraian sebanyak khususnya Indonesia. Di Indonesia, angka perceraian itu 324.527 keluarga yang bercerai dalam waktu 1 tahun. Sedangkan setiap hari itu sebanyak 809 pasangan yang bercerai 1 hari. Tapi kalau dihitung per jam, dalam 1 jam sebanyak 37 pasangan yang bercerai. Dan tentunya itu bukan orang yang di luar Kristen. Termasuk orang Kristen di dalamnya itu juga termasuk. Nah, kalau kita hitung, berarti saudara, kalau 1% saja orang Kristen yang bercerai dari setiap jam 37 orang dan setiap hari 890 keluarga, itu sekitar 8-9 pasangan keluarga Kristen yang bercerai. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena masalah yang tidak teratasi di dalam keluarga. Ada masalah kita diam. Ada masalah kita tidak mau selesaikan. Ada masalah justru kita mencari solusi di tempat yang lain, bukannya pada Tuhan. Karena itu kita akan belajar apa kiat-kiat supaya kita bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga. Saudara yang sudah lama berkeluarga mungkin jauh lebih tahu dari saya. Saya hanya baru berapa tahun menikah, ya, jalan 4 tahun ini. Tapi saya juga dalam tempo 4 tahun ini saja sudah, istilah orang, sudah makan garam. Menurut penelitian, kalau tahun pertama kita menikah, itu selalu kita mau bangun hubungan, selalu bangun percakapan, selalu mau dekat, mau omong saja, itu sekitar 70%. Kita hanya mau dekat dan ngomong-ngomong saja. Tahun berikutnya lagi akan berkurang 20%. Dan itu akan terus-menerus terjadi. Kalau dalam tempo 4-5 tahun saja kurang 2%, itu kira-kira berapa persen lagi yang kita akan gunakan untuk bercakap-cakap. Buktinya Bapak Ibu, dalam rumah tangga, waktu kita baru berumah tangga ini, mau ngomong, mau dekat, duduk, cerita, ada saja bahan-bahan. Sama halnya waktu masa pacaran. Pacaran itu tidak akan mungkin habis bahan. Betul, selalu ada saja yang kita omong. Saya Bapak Ibu punya pengalaman. Waktu saya pacaran dengan ibu, tidak ada bahan, saya bilang begini. Kan saya ini bukan orang gaptek juga toh. Nah, saya bilang begini. Kan ada dalam HP itu, kalau kita foto dari HP lagi, itu di dalam foto yang ada HP kita foto ulang lagi, itu namanya screenshot. Nah, makanya saya bilang begini. Saya sengaja sini, ibu,
Kau tolong secret dulu itu, saya bilang sama dia. Makanya itu dia selalu bilang, kau bilang apa lagi dulu, kau bilang secret. Bukan secret, screenshot. Artinya saya hanya ingin membangun supaya dia terus mau berkomunikasi dengan saya. Coba kalau saya kasih kehabisan bahas, tidak mungkin Bapak Ibu kita punya komunikasi akan jalin dengan baik. Jadi kita selalu punya bahan. Ketika berlanjut sampai pada jenjang rumah tangga, itu kita hanya mau ngomong yang penting-penting saja. Yang tidak penting itu kita tidak mau ngomong lagi. Iya betul toh? Yang penting-penting saja. Mana mau kita mau cerita, malah kita duduk sebagai suami istri kita bilang, aduh kau punya rambut gagah. Itu bukan zaman lagi nih. Sudah habis itu punya masa. Kita tidak lagi bahas ini. Kau lebih cocok sampo apa, clear, sunsilk, penting, bukan itu lagi. Kalaupun dia cerita, begitu saja. Ayo makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Sama-sama kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal 1. Kidung Agung pasal 1 ayatnya yang ke 13 sampai ayatnya yang ke-17. Ya, kita baca ayat 12 sampai ayatnya ke-17, Kidung Agung pasal 1, demikian bunyi firman Tuhan. Sementara raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur Engedi. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perikopnya dikatakan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saling memuji, saling puji memuji, saling puji memuji. Perempuan bilang begini, sementara raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Kehadiranku, aku bagaikan minyak wangi yang bau. Narwastu, minyak yang dalam pada waktu itu Bapak Ibu, minyak narwastu itu adalah minyak yang diperoleh paling banyak itu dari India, di dekat gunung Himalaya. Ya, jadi itu pusatnya minyak narwastu pada zaman itu. Sekarang sudah makin banyak ya. Jadi wanita ini aku bau harum. Sedangkan laki-laki juga dibilang begini, kekasihku bagaikan sebungkus mur, kekasihku bagaikan setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur Engedi. Mereka saling memuji satu sama lain. Sebagai pasangan suami dan istri, alangkah lebih baiknya kalau kita saling puji memuji. Amin. Jangan dulu waktu pacaran kau lihat sama dia, wih kau cantik, kau luar biasa, kau hebat, pokoknya beautiful. Saya dengar khotbah bilang begini, ada pada waktu malam, ini kan pakai bahasa Inggris dia. Lalu dong, ini perempuan dia lagi cas HP. Baru panhala kepacas na HP na, dia tertidur. Pas tengah malam, laki-laki terbangun dan dia lihat di handphonenya itu, ternyata dia lihat satu tulisan. Dia lihat tulisan tanpa dia harus mencek bagaimana apa tulisan itu, karena mata udah mulai agak rabun sedikit. Dia langsung kasih bangun.
Dia jangan marah, dia bilang. Kenapa? Hai papa ini enggak tuh dan lanjutan nih. Ini kan di pemain. Kau selingkuh ya. Buktinya malam-malam ada yang bilang kau beautiful. Siapa lagi laki-laki yang bilang kau beautiful? Artinya cantik. Tidak ada apa-apa. Buktinya di kau punya HP. Dia angkat HP, dia kasih tunjuk karena HP sambil cas. Ternyata HP-nya bilang apa? Baterai full. Baterai full. Tapi karena baterai dia bilang dia pikir beautiful. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar saling puji memuji ya. Jangan pada waktu bacaan kita puji kau cantik, kau ganteng memang. Kadang kita bilang begini, siapa yang lebih ganteng, saya dengan dia? Kau lah. Sayanglah toh, masa ini saya punya pacar ini tidak ada duanya lagi di muka bumi. Walaupun banyak, sebentar juga temu laki-laki lain atau perempuan lain, dia bilang saja di hadapan kita, kau memang paling top di dunia begitu ya. Jadi saudara, kita saling memuji. Bukan saja pada waktu kita pacaran, tapi dalam rumah tangga harus puji memuji. Jangan kita bilang, ini memang tampang-tampang mengenai ini mana ada pun ini gaya pun iya kemudian hamulat ni mai tujuan saya mulai ya kau ganti hamulat iku lu buka ku baba ku gendong manggolat yun. Nah, kita malah puji orang lain, tapi kita punya istri suami sendiri tidak dipuji-puji lagi. Belajar dari firman Tuhan ini, pujilah setiap hari. Minimal bangun pagi kita bilang begini, papi, oi kau sudah bangun. Ternyata kau bangun pagi hari ini, mukamu tambah cantik saja. Walaupun umurmu makin bertambah tua begitu ya. Nah, tapi tetap engkau yang terbaik buat saya. Saya pikir saudara, kalau saya bertanya sama kita ini, bahkan bukan hanya saudara di sini, di mana-mana mungkin kalau saya bertanya atau ada yang bertanya pada kita, kira-kira dalam 1 minggu ini adakah yang puji istri atau suaminya? Halo? Apakah masih ada? Tidak. Oh, tidak ada. Itu pengen jujur. Dan saya percaya kita semua sama ini ya. Kita bilang begini, mungkin yang hal apa ngirim tahun kita bilang, haram isi anak mantap piham dan lungi buat pengen. Begitulah, sama juga kalau laki-laki baru bangun pulang kerja, memang papi hebat ini, luar biasa. Jangan ini istri baru datang timba air kita bilang begini, ahawin nyum, ya nak tak kuai mau nak kang gici mana anu naik kuai anu handa pandoi panggako penyum kuala kota kuai. Hina panewel parama na minibapa nune sampai kitanya seperti satpam di muka pintu. Dari mana? Dari situ. Pergi buat apa? Begitu. Kenapa sampai lama begini? Kau bahas apa saja? Ya pokoknya kita jangan berlaku seperti satpam. Saling puji memujilah satu dengan lain. Itu yang terbaik. Mari sebagai suami dan istri berikan pujian. Apapun yang dilakukannya, hal yang paling terkecil ya. Hal yang paling terkecil sekalipun yang dia kerjakan, belajar untuk puji. Jangan kita selalu lihat negatifnya. Amin. Amin. Jangan lihat yang tidak baiknya, lihat yang positifnya. Hal yang terkecil sekalipun yang dia lakukan, harus puji, harus sanjung. Jangan Bapak Ibu, kalau dia berhadapan dengan orang lain, dia dapat pujian, wah ini akan berpeluang. Kalau kita lebih banyak dapat pujian di luar dibanding dengan pasangan kita sendiri, itu akan berpotensi untuk selingkuh. Apalagi contohnya macam saya yang suka berjalan begini ya, suka berjalan. Tiba-tiba saya baru pulang kerja nih. Istri bilang, "Papi, kau lama sekali ya pergi sana ya? Masa apa tadi?" Woi, kalau saya pergi mana-mana, orang bilang, mari Pak, mari Pak, jangan. Woi, saya bilang begini, wah ini saya justru lebih dihargai di mana-mana dibanding istri dia. Makanya banyak orang lebih nyaman di luar dibanding di rumah. Karena ternyata di rumah itu ketika dia samaannya berhadapan dengan Lucifer.
Tapi kalau dia berhadapan dengan orang luar, itu sama halnya dia berhadapan dengan malaikat terang. Makanya kita saling memuji. Amin. Ya habis lagi lu tai puji. Woi, kau baru pulang dari gereja ini, makin terlihat rohani, makin cantik kau. Bukan mukamu, tapi hatimu. Itu nah sekali-sekali. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, untuk mengatasi masalah dalam keluarga, ketahuilah, baca Bapak Ibu dalam Amsal pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-17. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, terlihat di sini bahwa dalam hubungan sebagai suami dan istri pasti ada sifat yang berbeda. Ada karakter yang tidak sama. Nawarin dan nyuta masing-masing, kawaran ningu make unikan masing-masing dah. How yang nawarin tohin, how yang nawarin tomini. Ada keinginan kita yang tidak sama. Yang satu mungkin nabuang nari baru, tapi nahat nabuang nari kaambun baru. Nahat mungkin nabuang pohongan, nahat nabuang pandahong. Nahat nabuang pamalit yang wainon yang ngira menau ne, nahat nabuang payar tu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak bijaksana mengatasi masalah ini, masalah perbedaan yang kecil seperti ini saja, itu akan menjadi masalah. Contoh. Namnawanan. Enyum banyak dong payar tu maman madong mang ayah. Kaki mi honyum lu. Mandang dua apa pengangun kan. Macam mereka nang game nak kaki mi hanyum. Kaklurin mi hanyum ka bawang pak tu kian ay udah rupa manah tu nu. Na pembuah bunyo kan dokan kaliper nama dok. Ya kawan naman sa iye kan jalan. Jadi ni kawan ni kemudian. Yang anak payar tu mulur naon. Anak paningan. Ay sarom. Na ya Allah kita mama no na antum lihat ya kuno kurang tamam bendo memang mungkin panciling gue dan pek tamam gitu saja aman yang era to ini teh na iya minum yang hiwang patung gue na pembuhaman munyo bakal naon harum kita jangan pakatan kunci lima hidup nyungan jadi mau hidup nyungan nyung ngarado man hadang ngomong man nggak menjadi repim, lakmu pambenjung mau cari terhadap pengen. Ya nyung dah, bakal kami menyenau kau. Hadang lamban lu pertamanya lodo, auman di negara umbu ya pembuang pengan atur kaidum pembuang orang ini maliman yang mendapatkan dari Amerika takawaran rama. Ini ada namanya. Jadi saudara kita harus belajar untuk saling memahami. Jadi kalau ada sifat seseorang yang mungkin kita kurang senang, namanya suami atau istri, belajar tahan diri. Namanya besi menajamkan besi. Makanya kau dan aku yang tumpul harus diasah. Jadi kalau kita hanya ingin maunya sayang diikuti nabungnya ya kutun yang mana, itu namanya sombong atau egois atau mementingkan diri sendiri. Itu namanya manusia kurang adil. Itu karena hanya maunya kita yang diikuti. Dan itu bukan cinta yang saling berbalasan, tapi cinta sebelah tangan. Jadi kita punya mau saja yang diikuti. Jangan do tunduk mana kau berjamang. Do tunduk kan. Do buang petunduknya membatangan. Apa dah beduk anggun halene. Kaya kanyo gadung kata kurang panggau liom gadung. Nini maduk angkau gue kayaknya muka kadang iya katun nang jadi ruha manu ya kau na umbu ruha manu maya kalambu kan dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya itu akan masalah terus. Jadi kalau sama halnya kalau ada masalah itu kalau ada masalah kalau satu orang berteriak jangan kita juga turut berteriak.
Ingat, kalau masalah itu tidak selamanya harus berteriak. Kalau masalah itu berteriak, kira-kira menyelesaikan masalah kah tidak? Sebagai suami dan istri. Belajar dalam menghadapi suami dan istri. Heran juga ya. Nyata kadang kita lebih suka menjaga perasaan orang lain dibanding pasangan suami atau istri sendiri. Betul tak? Oh. Coba nih mama nih. Ya kalau ada kasar dan tidak mungkin toh. Why mama ini baru kasar. Tapi yang tahu weekend kan iya nih berdua ini namanya kan ya. Bisa begitu toh. Jadi bapak ibu saudara, mana tahu juga dong. Wong maling itu. So tiba bijen dulu jangan ada suami dan juga. Belum tentu kita marah-marah sama dia. Bapak bijen dong. Tapi kita belajar untuk menghargai ya. Jadi besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Karakter sifat kita yang tidak bagus akan diasah oleh yang lain sehingga kita saling melengkapi. Namanya suami istri saling melengkapi toh. Jadi jangan pikir toh kawin ini juga tunduk juga makabut. Ria kawin ban pangaruh mati kalau dia apa nana. Kanya mo ko naman numaning wong patinggan yung mga kabulyon dat na jadi nama ya to mini ganyo ganyo kampag nga kondat tayo nilping pa yung sarnan dan jadi saling menajamkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, yang pertama tadi kita harus saling puji memuji. Pulang dari gereja saling puji memuji. Dia masak sebentar, menelang gak ada mengamu. Dia baru pulang kerja sebentar kau bilang, marajin leng juga begitu. Yang kedua, kalau ada hal yang tidak kita inginkan, jangan harus hadapi dengan marah, tapi bicara dengan baik. Yang ketiga adalah sebagai suami istri, jangan libatkan orang ketiga untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, jangan pernah libatkan orang ketiga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Masalah yang lain boleh kita libatkan, tapi bicara kamar jangan bicara libatkan orang lain. Amin? Amin. Saya terlepas saja yang saya ngomong ini. Contoh nalingin ako na namak ako lang. Yang main tahu belum itu itu saudara kalau sudah mulai cerita di orang lain selesai sudah. Ketika ada orang yang mendengar kita, wadam, ayo paninu iya kau ini yang luar dari benar. Jadi kanan itu bagus. Tayo maling yang amar bercerita kamu. Pak ingat man ibu anak nun. Naupie nangar namanya lidah tak bertulang ini. Dia itu dia ngomong. Paning mana dia aku angun paning may anggaw natin. Paning mana? Tapi wani nga nang buyong ko paning ni dito ni jadi ketika sudah mulai libatkan orang lain, kita cerita semua dan kita sampaikan begini masalah saya, wah selingkuh mulai datang. Karena itu akan membuat kita kasih peluang pada iblis untuk datang. Makanya jangan libatkan orang lain. Banyak juga yang mengatakan atau kalau dia ada masalah zaman sekarang kita pergi konseling, kita pergi kepada psikiater, kita pergi kepada para psikolog untuk bisa menolong kita. Memang ada begitu. Tapi saya tidak menyarankan untuk kita melakukan hal demikian. Kita coba belajar mengatasinya sendiri. Karena ketika kita beri kesempatan pada yang lain,
itu akan berpotensi iblis datang dan merasuk hubungan kita. Rumah tangga itu hancur karena mulut ke mulut. Bicara satu ke satu lagi, akhirnya akan merasuk dalam rumah tangga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, selain kita tidak boleh melibatkan orang ketiga dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Yang keempat, ingat, Tuhan harus menjadi yang terutama. Tuhan harus menjadi yang terutama dan paling utama untuk kita andalkan. Dia satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan. Saya lihat dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya Adam dan Hawa, manusia pertama dan keluarga pertama di bumi. Ketika Tuhan tidak ada bersama dengan mereka di taman itu. Ketika ada pencobaan, ketika ada tawaran dari si setan, maka dengan mudahnya dia untuk tergoda. Ketika Tuhan datang dan bertanya, Adam dan Hawa, kau di mana ini? Adam dan Hawa bilang, "Miri ka pan makaya ni haluna." Pero kapan? Alul banget. Menjalan dari mana menjalan? Kalau Tuhan sudah kita singkirkan, kalau Tuhan sudah tidak jadi prioritas, kalau Tuhan tidak jadi yang utama, kalau Tuhan tidak kita tempatkan pada tempat yang sesungguhnya, jangan demiri menupan nomor haulalurin. Itu akan berpotensi masalah akan terus berkelanjutan dalam rumah tangga. Mari kita cek. Sekarang rumah tangga saya ini seperti apa? Kalau kau dan aku selalu lihat masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, itu pertanda Tuhan sudah tidak kau jadikan sebagai bagian yang terutama. Jangan sampai pekerjaan yang lebih penting. Jangan sampai naparamu lebih penting dibanding Tuhan. Jangan sampai karena saudara nak menjawab bangun pagi-pagi sekali kita pergi kasih makan babi ini. Kau nak buat pam yang pada juang itu mangai mendatang lingan dewe netau nang ai piara pam nyebudan. Hadang lu mengguman menyenewe mau indong gumang pambay yang membaca puluh dan ngomong baik-baik dengan suami dan istri, maka berarti babi itu akan menjadi tuan. Kalau pekerjaan, harum tan baru mari lak peraman, bangun pagi-pagi pergi kerja. Tapi Tuhan tidak lagi kau libatkan untuk harus hadir dan menguasai hidup. Saya saudara kalau lihat saya ini tegar ini, senyum siapa salah, semangat terus saya. Itu karena saya terus selalu memulai hidup saya dengan doa dan firman. Dan memang saya harus begitu. Kalau tidak, saya punya masalah justru jauh lebih besar dibanding saudara. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah menghadapi pelayanan dan pekerjaan yang lain. Itu kalau sudah menumpuk semua itu otak saya bisa geger. Makanya rambut mulai hitam, mulai putih satu-satu ini karena itu banyak masalah kata orang. Apa betul atau tidak? Kalau banyak masalah itu banyak uban katanya. Nah, ada cerita Bapak Ibu, ada cerita. Ada seorang anak kecil, dia tanya sama mamanya, "Mama, kenapa rambut mama sudah mulai tambah yang rambut putihnya?" Mama bilang begini, "Itu tandanya karena anak terlalu nakal, jadi semakin Anda nakal, berarti rambut mama juga makin putih karena beban memikirkan bagaimana mengatasi engkau." Oh iya mama, kasihan mama. Lalu dia bilang begini, "Ampun mama, saya sudah buat salah." Lalu ini anak bilang begini, "Mama, rambut mama lebih banyak yang putihnya. Itu berarti mama lebih nakal dari saya." jadi sebetulnya itu rambut putih bukan karena masalah toh,
Dan ingat kalau kita ini ngomong juga bicara apa adanya, jangan gitu bilang, belal mali minum uang, yang mali tetap uang. Jadi kalau ada yang bilang begitu sama kita, walau orang bilang, selesai itu, kita pas jawaban. Jadi saudara ingat, libatkan Tuhan yang menjadi prioritas paling utama. Jadi rumah tangga harus libatkan Tuhan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang selalu ditopang oleh Tuhan. Ini 4 hal yang kita belajar bersama. Yang pertama, sebagai suami istri, ingat saling puji memuji. Walaupun istri datang keluar dari dapur, bau minyak goreng, bau bawang putih, bau banyak, bau bumbu, bau apa lagi? Kunyit. Bilang ini, wih, mama memang pintar masak, begitu, walaupun dia bau. Ya begitu. Puji. Yang kedua, harus saling melengkapi. Ingat bahwa kita ini saling mengasah satu sama lain. Yang ketiga, jangan libatkan orang ketiga menyelesaikan persoalan pribadi. Dan yang keempat, dan yang paling terutama, libatkan Tuhan dalam rumah tangga. Doa saya, Tuhan berkati kita sekalian. Amin buat firman.